Suatu sore, ketika Ginger pulang bekerja, ia mendapati meja makan dengan menu makanan kemarin. Ia pun geram. Sambil membanting piring, ia memarahi Siti, istrinya yang sedang hamil tua. "Siti, apa yang kamu kerjakan seharian?" maki Ginger pada Siti. "Maaf, Mas, seharian perutku mules sehingga aku belum sempat belanja," jawab Siti ketakutan. Dengan masih menahan mulesnya, Siti pun pergi berbelanja di warung Pak Mahmud. Setelah mendapatkan semua belanjaannya, kemudian ia berjalan pulang. Di perjalanan, Siti teringat makian Ginger. Hal itu membuatnya jadi malas pulang. "Biar saja dia kelaparan. Dasar suami nggak pengertian sama istri hamil," gerutu Siti sambil rebahan di tengah jalan. Kemudian, lewatlah Pak Slamet, mandornya Ginger. Melihat Siti yang rebahan di tengah jalan, ia pun membangunkan Siti. "Apa yang kamu lakukan di sini, Siti? Di mana suamimu? Apakah dia belum pulang?" tanya Pak Slamet kepada Siti. "Dia sudah ada di rumah, Pak. Tapi kerjaannya cuma marah-marah. Padahal istrinya sedang hamil tua. Aku jadi malas pulang," jawab Siti sedih. "Kalau begitu, sementara kamu bisa tinggal dulu di rumahku sampai marah suamimu reda," ucap Pak Slamet. "Makanlah dulu, ibu hamil dan bayinya harus mendapat banyak nutrisi," ucap Pak Slamet lagi. "Kamu harus tetap pulang, Siti. Kasihan suamimu kelaparan," pesan Pak Slamet kepada Siti. "Iya, Pak. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga suamiku bisa sebaik Bapak," kata Siti sedikit genit. Pada hari berikutnya, Pak Slamet pun bekerja seperti biasa. Namun sejak pertemuannya kemarin dengan Siti, ia jadi kasihan kepada Siti. Apakah di rumah Siti diperlakukan baik oleh suaminya? Pikirnya, seharian bekerja, pikirannya dipenuhi oleh Siti. Ternyata, dulu Siti adalah mantan tunangan Pak Slamet. Orang tua Siti membatalkan tunangan itu setelah tahu dulu dia hanya seorang kuli bangunan. Sedangkan sekarang, Pak Slamet adalah seorang mandor yang berpengalaman dan terkenal di mana-mana. Tetapi, Siti sudah terlanjur menikah dengan yang lain. Ia pun mencoba untuk menerima kenyataan itu. Walaupun dalam hati kecilnya, ia masih menyukai Siti. Apalagi setelah pertemuan kemarin, wajah Siti terbayang-bayang di benaknya. Sebenarnya logika menolak, tetapi hatinya tak mau berkompromi. Sungguh ia merindukan Siti. Akhirnya, sepulang kerja, ia bertekad menemui Siti sambil membawa sekuntum bunga untuk Siti. Hadeh, pucuk dicinta ulam pun tiba. Siti juga merindukan Pak Slamet. Ternyata pernikahan dengan Ginger adalah kemauan orang tuanya. Sampai sekarang pun ia belum bisa mencintai Ginger sepenuhnya. Cerita Siti. Dulu Ginger adalah seorang pengusaha. Makanya orang tua Siti mau menerima Ginger sebagai menantunya. Sambil menikmati es krim pemberian Pak Slamet, Siti melanjutkan ceritanya. Akan tetapi roda nasib berputar begitu cepat, sampai akhirnya usaha Ginger bangkrut dan terpaksa menjadi kuli bangunan seperti sekarang. Orang tua mereka tak ada satupun yang mau membantu. Hari berganti. Pak Slamet semakin iba kepada Siti. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun berurusan dengan istri orang adalah hal yang salah. Syukurlah akal sehatnya masih memegang kendali. Berbeda dengan Pak Slamet, Siti malah semakin ingin selalu bertemu dengan Pak Slamet. Apalagi setiap hari, suaminya selalu pulang dengan marah-marah. Hari kelahiran pun tiba. Siti meradang. Di saat seperti ini, malah suaminya tak pulang. Pada akhirnya Siti pun menghubungi Pak Slamet. Mengedepankan rasa ibanya, Pak Slamet pun berlari ke rumah sakit dengan sekuat tenaga. Syukurlah Siti melahirkan dengan selamat. Ia pun bahagia dan berterima kasih kepada Pak Slamet karena telah menemani persalinannya. Hanya yang membuat Pak Slamet terkejut adalah ternyata Siti melahirkan bayi kembar. Satu bayi berbulu orange seperti bapaknya. Dan satu lagi berbulu putih seperti dirinya. Tak lama kemudian, Ginger pun pulang. Tampak kemarahan yang amat besar di wajahnya setelah mengetahui keadaan bayi mereka. Entah tahu dari mana permainan istrinya, Ginger langsung menemui Pak Slamet. Baku hantam di antara mereka pun tak terelakkan. Tapi akhirnya Ginger pun sadar bahwa ini semua terjadi karena kesalahannya sendiri. Ternyata selama ini ia menelantarkan istrinya. Ia juga memaafkan Siti dan menerima apapun yang terlanjur terjadi. Setelah kejadian itu, Ginger bertekad untuk selalu ada buat Siti. Ia pun berjanji untuk menjadi suami yang baik.
Kemudian bagaimana dengan Pak Slamet? Apakah kalian mau melanjutkan cerita Pak Slamet dengan versi kalian sendiri?